Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Kusdianiatun MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok pemimpin yang menjadi teladan dalam membangun peradaban ekonomi yang berkeadilan dan beretika. Hadirin yang saya hormati, tema pidato yang saya sampaikan hari ini adalah membangun kemandirian ekonomi di era globalisasi. Topik ini menjadi sangat relevan karena dalam dinamika global saat ini, kekuatan ekonomi suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alamnya, tetapi juga oleh kemampuan bangsa tersebut untuk mengelola potensi domestik secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, globalisasi ini telah membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Arus perdagangan internasional, kemajuan teknologi, dan mobilitas modal lintas negara membuat dunia ini semakin terhubung. Namun, globalisasi juga membawa tantangan serius, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Ketergantungan pada impor bahan baku dan teknologi, dan juga investasi asing, seringkali membuat kemandirian ekonomi bangsa itu melemah. Kita perlu bertanya, apakah bangsa kita yang ini sudah cukup kuat untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam menghadapi persaingan global? Hadirin sekalian, secara konseptual, kemandirian ekonomi itu dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya, tanpa ketergantungan berlebihan terhadap pihak luar. Menurut pandangan ekonomi nasional, kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia internasional, melainkan mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap hubungan ekonomi global. Jadi dengan demikian, kemandirian ekonomi merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kedaulatan bangsa. Indonesia sejatinya memiliki modal dasar yang kuat untuk mencapai kemandirian ekonomi. Sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk produktif yang besar, serta keberagaman sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif merupakan keunggulan yang jarang dimiliki negara lain. Namun, potensi tersebut seringkali belum dioptimalkan secara maksimal akibat berbagai kendala. Yang pertama, rendahnya produktivitas tenaga kerja. Kemudian ketimpangan distribusi pendapatan, serta rendahnya nilai tambah hasil produksi nasional. Oleh karena itu, membangun kemandirian ekonomi harus dimulai dari pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Nah, SDM yang unggul, terdidik, dan berdaya saing merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan vokasional harus diarahkan pada peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Selain itu, budaya kerja keras, inovasi, dan etos produktif perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dan inovator dalam perekonomian nasional. Selain sumber daya manusia, penguatan sektor UMKM dan kewirausahaan juga menjadi faktor penting. UMKM ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi krisis global.
Dukungan pemerintah dalam membentuk akses pembiayaan, pelatihan, dan transformasi digital perlu terus diperluas agar pelaku usaha kecil dapat bersaing di pasar global nantinya. Ketika sektor usaha domestik tumbuh kuat, maka ketergantungan terhadap produk impor dapat dikurangi dan nilai ekspor nasional akan meningkat. Hadirin yang berbahagia, aspek lain yang tidak kalah penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi adalah penguatan sektor industri nasional dan teknologi. Negara yang maju selalu memiliki basis industri dan riset yang kuat. Indonesia ini perlu memperkuat ekosistem inovasi agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta teknologi. Kolaborasi antar universitas, lembaga penelitian, dan sektor swasta harus ditingkatkan untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital dan ekonomi hijau. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran strategis. Kemandirian ekonomi tidak akan terwujud tanpa kesadaran kolektif untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan contoh konkret bagaimana perilaku konsumsi masyarakat dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk produk lokal sesungguhnya merupakan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Hadirin yang saya hormati, membangun kemandirian ekonomi di era globalisasi memang bukan tugas yang mudah. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat luas. Namun, jika seluruh elemen bangsa memiliki visi yang sama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing, maka cita-cita tersebut bukanlah hal yang mustahil. Seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta, perekonomian yang kuat bukan hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi pada kekuatan moral dan semangat rakyatnya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda turut ambil bagian dalam perjuangan ini. Mari kita kembangkan potensi diri, mencintai produk bangsa, serta berkontribusi dalam menciptakan inovasi yang memperkuat ekonomi nasional. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi refleksi dan motivasi bagi kita semua untuk bersama-sama membangun kemandirian ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.